Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Novia Audira dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi moneter Islam ke depan dan isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Dunia sedang mencari sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Krisis demi krisis membuktikan sistem moneter berbasis bunga dan uang kertas tak selalu tahan guncangan. Disinilah ekonomi moneter Islam mulai dilirik. Bayangkan sistem tanpa riba, tanpa spekulasi liar, di mana uang hanya beredar lewat transaksi real, di mana instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan bagi hasil menjadi motor ekonomi. Uang tidak sekadar alat spekulasi, tapi jadi alat distribusi keberkahan. Tantangannya? Ya, besar. Perlu regulasi, kesadaran, dan sistem keuangan syariah yang kuat. Tapi potensinya luar biasa. Karena ekonomi Islam tak cuma bicara angka, tapi juga etika dan nilai. Masa depan ekonomi dunia mungkin belum pasti. Tapi satu hal jelas, Islam punya jawaban. Tinggal mau kita pakai atau tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Ekonomi Islam bukan utopia, ya nyata. Tapi dunia hari ini penuh tantangan. Pertama, dual system, di mana keuangan syariah hidup di tengah dominasi sistem konvensional. Banyak institusi syariah masih meniru model konvensional, hanya ganti nama tanpa ruh. Kedua, literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak yang mengira ekonomi Islam hanya soal bebas bunga, padahal jauh lebih luas, nilai, etika, dan keadilan sosial. Ketiga, fatwa dan regulasi. Beberapa negara belum punya aturan kuat yang mendorong ekonomi Islam tumbuh maksimal. Keempat, digitalisasi dan fintech. Apakah produk-produk keuangan digital saat ini sudah sesuai maqasid syariah? Atau hanya mengejar label halal secara teknis? Tapi jangan salah, di balik tantangan ada peluang besar. Generasi muda muslim makin melek keuangan. Dunia sedang jenuh pada krisis buatan sistem riba. Inilah saatnya ekonomi Islam melangkah lebih jauh, bukan sekadar sistem alternatif, tapi arus utama peradaban baru. Ekonomi dan keuangan Islam berkembang pesat, tapi tidak tanpa tantangan. Di dunia yang makin kompleks, muncul banyak isu kontemporer yang perlu dijawab. Pertama, produk syariah yang hanya bungkus. Banyak lembaga keuangan mengganti istilah, tapi tetap beroperasi mirip sistem konvensional. Kedua, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak orang masih mengira ekonomi Islam hanya soal bebas riba, padahal inti utamanya adalah keadilan dan nilai etis. Ketiga, fatwa yang belum seragam, terutama dalam menghadapi inovasi seperti kripto, fintech, dan smart contracts. Keempat, komersialisasi lembaga zakat dan wakaf yang berpotensi menggeser tujuan sosial menjadi bisnis semata. Dan kelima, kurangnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator. Padahal tantangan hari ini butuh pendekatan lintas disiplin. Tapi jangan salah, tantangan itu justru peluang untuk menyempurnakan sistem, untuk meluruskan arah. Karena ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan, tapi bagian dari visi peradaban yang adil dan berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.